Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di mana saja Anda berada, semoga kita semua sehat walafiat, mudah rezeki kita, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita kepada sahabat dengan topik adalah kapal itu sudah hampir tenggelam. Nakhoda panik. Penumpang mulai berloncatan ke laut. Itulah kira-kira topik yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semua. Mengapa topik ini kita ambil? Setelah saya melihat fenomena-fenomena yang terjadi atau yang dilakukan oleh para pendukung utama Jokowi Gibran, apakah namanya organisasi yang menyebut dirinya Projo, apakah organisasi menyebut namanya Termul, apakah yang menyebut namanya Jokowi Mania, ada yang menyebut namanya pendukung militan Gibran, dan banyak lagi. Nah, melihat fenomena kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka itu adalah yang pertama, semakin lama semakin loyo, semakin lama gregetnya semakin kurang. Apa buktinya? Contoh terakhir adalah pertemuan atau kongres Projo di Jakarta yang hari ini akan berakhir. Itu tidak memiliki makna apa-apa. Malah tokohnya, pimpinan utamanya itu akan meloncat ke perahu lain. Apakah nakhoda perahu lain akan menerimanya? Wallahu a'lam, belum tentu. Kemudian yang diagung-agungkan akan dibuka oleh pembina utama Projo. Dia sakit dan tidak datang. Kemudian kegiatan kelompok garis keras artinya pendukungnya Jokowi Gibran ini selalu memperlihatkan statement-statement yang kurang rasional, ya. Itu dapat kita lihat dari diskusi-diskusi yang dilaksanakan oleh stasiun televisi, bagaimana tidak berkualitasnya para pendukung Jokowi yang menamakan Termol tersebut. Dia tidak sadar dengan perilakunya begitu, mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian ada lagi kelompok-kelompok yang selalu berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo. Apakah Anda tidak malu ini? Berkunjung ke sana, dapat amplop, dapat ini, segala macam. Di mana harga diri Anda? Jadi, kepada para pendukung Jokowi Gibran ini, Anda tidak memiliki power, menurut saya ya, tidak lagi memiliki influence atau pengaruh hari ini. Kenapa demikian? Kegiatan-kegiatan Anda tidak lagi memiliki magnitude yang kuat. Di sisi lain, kelompok Roy Suryo, Tifa, dan Rismond semakin menemukan bukti-bukti ketidakaslian ijazah Jokowi dan ijazah Gibran. Yang menariknya lagi adalah pekan yang lalu kelompok pendukung berat Jokowi mengatakan bahwa tanggal 31 Oktober hari Jumat akan Roy Suryo CS akan ditersangkakan. Tidak ada. Jadi dia bicara seperti itu setelah ngomong dengan pembina utama Jokowi di Solo, lalu dia ngomong bahwa tanggal 31 Oktober akan Polda Metro Jaya akan mentersangkakan Roy Suryo CS. Nyatanya mana? Tidak ada. Tidak ada lagi di Anda sekarang. Nah, melihat fenomena itu, mengapa gregatnya tidak ada lagi para pendukung Jokowi dan Gibran hari ini? Saya ibaratkan ini adalah sebuah kapal besar yang sudah oleng, yang sudah hampir karam, sementara nakhodanya panik. Panik kenapa? Keaslian ijazahnya sudah hampir terbuka, kemudian kasus kereta cepat
Indonesia Cina yang kita kenal dengan kereta cepat Jakarta Bandung itu sudah semakin diungkit orang. Besar kemungkinan ada markup, besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana. Orang ngambil contoh Arab Saudi yang lebih 1000 km cuma sekian triliun, Indonesia cuma 100 km sekian, lebih besar, lebih mahal dari itu. Nah sekarang membuat kapal semakin oleng, nakoda semakin panik, kemudian mulai berloncatlah para penumpangnya ini sekarang. Nah sekarang menurut saya adalah kita dalam waktu dekat akan menunggu saatnya para pendukung Jokowi atau para penumpang kapal pesiar Nusantara yang dinakodai Jokowi ini akan berhamburan ke lautan karena kapal akan segera tenggelam. Itulah diskusi kita berbagi pada pagi hari ini. Silakan cerna baik-baik para sahabat semuanya ya. Kapal sudah oleng, kapal sudah semakin bocor, kemudian nakodanya sudah mulai panik, kemudian staf-staf nakoda semua sebagai bingung sekarang ini, maka berloncatlah para penumpang itu ke lautan lepas ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.